Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali dalam pembinaan iman Kristen ini dengan tema Aku ingin sembuh. Yohanes 5 ayat 1-8. Mari kita berdoa. Urapi hambamu yang akan menyampaikan dan menjabarkan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, setiap kami dibimbing oleh Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku ingin sembuh. Yohanes 5 ayat 1-4 dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kita lihat ayat 5-8. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Iya, Tuhan Yesus adalah penolong bagi orang-orang yang menderita. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa Yesus hanya menghampiri si lumpuh itu? Bukankah ada banyak orang yang sakit di sekitar kolam Bethesda itu, tetapi kenapa Yesus hanya menghampiri si lumpuh itu? Kemungkinan pertama, mungkin ia yang paling tidak berdaya selama 38 tahun. Mungkin si lumpuh itu yang paling tidak berdaya selama 38 tahun, bukan setahun 2 tahun, 38 tahun. Kemungkinan kedua, ada misi Tuhan yang harus dilakukan oleh si lumpuh setelah disembuhkan. Selalu ada misi Tuhan. Bagi orang-orang yang disembuhkan dari penyakitnya, pasti ada misi Tuhan yang orang itu harus mengerti dan harus dilakukan setelah orang itu sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-6. Mengapa Yesus bertanya demikian? Bukankah Yesus sudah tahu bahwa orang itu perlu kesembuhan? Tapi mengapa Yesus perlu bertanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya di balik pertanyaan itu, Yesus mempunyai motivasi. Yesus mau membangkitkan semangat si lumpuh. Semangat si lumpuh yang mau dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita tahu si lumpuh itu sudah 38 tahun mengalami masalah, dan kita yakin bahwa si lumpuh sudah tidak punya pengharapan lagi. Sudah tidak ada harapan. Malaikat Tuhan turun menggoncangkan air itu, orang lain terlebih dahulu turun ke air itu. Dia selalu terlambat. Makanya selama 38 tahun ada puluhan kali, mungkin ratusan kali dia gagal dan orang lain mendahulunya. Oleh karena itu Yesus tahu persis hati orang itu. Hati orang itu sudah tidak punya semangat untuk sembuh lagi. Maka Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maksudnya Yesus mau membangkitkan semangat si lumpuh. Jangan lupa ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Yesus mau bangkitkan semangat kita yang sedang mengalami pergumulan. Ya. Musuh terbesarlah sikap hati dan pikiran yang negatif, pesimis dan gak ada semangat. Itu musuh yang terbesar.
Ya, kalau kita nggak harus selalu berpikir negatif, selalu pesimis dan nggak punya semangat, itulah musuh terbesar. Tuhan menyuruh si lumpuh untuk bangun. Ada intervensi kuasa Tuhan plus usaha orang tersebut. Ya, statement bahasa Inggris, do your part, kerjakan bagianmu, and God will do His part. Dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Ya, bangun. Jadi ada usaha orang tersebut. Dan Tuhan menyertai usaha itu dengan mujizatnya. Ya, jadi ada intervensi kuasa Tuhan plus usaha orang tersebut. Ini suatu hal yang penting. Ya. Dalam berbagai pergumulan kita juga sama. Ya. Kita mohon mujizat Tuhan, tapi Tuhan pertama bilang bangun, harus punya hati yang optimis, semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ini suatu hal yang penting. Iya. Hukum keseimbangan akan muncul saat seseorang mendayu sepedanya. Ya, kalau sudah lihat anak ini baru belajar naik sepeda. Ya. Kapankah hukum keseimbangan itu muncul? Saat anak itu mulai mendayu sepedanya. Waktu dayuhan yang pertama pasti oleng ke kiri ke kanan. Tapi kalau anak itu takut, ya berhenti dia. Dia tidak mau lakukan, ya tidak akan terjadi hukum keseimbangan. Tapi kalau dia terus berani, ya walaupun oleng ke kiri, oleng ke kanan, dia berusaha, dan di situ muncul hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan akan muncul saat seseorang mendayu sepedanya. Ya. Iya, ada beberapa sikap hidup yang melumpuhkan. Mungkin saudara tidak mempunyai semacam cacat dalam tubuh kita. Ya, kita semua sempurna mungkin. Tapi ada beberapa sikap hidup yang melumpuhkan. Yang pertama adalah terpusat pada kesalahan, bukan pada penyelesaian masalah. Itu sikap hidup yang pertama yang melumpuhkan. Orientasi pada kesalahan saja. Terpusat pada kesalahan, bukan pada penyelesaian masalahnya. Nah, pertanyaan hal yang penting. Jangan hanya tanya mengapa. Kenapa Tuhan aku dilahirkan dalam keluarga miskin? Kenapa Tuhan aku sakit? Ya. Boleh bertanya mengapa, tapi jangan hanya terus tanya mengapa. Kalau mengapa terus kita nggak ada tindakan yang aktif. Ya, jangan hanya tanya mengapa, tetapi mulai bertanya bagaimana dengan pertolongan Tuhan aku bisa bangkit dan melawan masalah yang sedang aku hadapi ini. Bagaimana? Ini suatu hal sikap yang aktif. Iya. Beberapa sikap hidup yang melumpuhkan, yang kedua adalah selalu menghina diri. Ada sebagian orang yang menghina diri. Menghina diri tidak sama dengan rendah hati. Ya, menghina diri ya satu sikap yang negatif. Ya, selalu menghina diri. Menilai diri lebih rendah daripada yang seharusnya. Tuhan sudah berikan satu talenta kepada hambanya itu, tapi dia mulai menghina diri, dia mulai iri hati. Kenapa temanku yang lain dapat 5, kenapa temanku yang lain dapat 4, 3, 2, sedangkan aku yang paling kecil. Ya aku sembunyikan aja di bawah tanah, digali tanah itu dan disembunyikan. Ya nggak ada guna apa-apa. Ya, jadi jangan selalu menghina diri, menilai diri lebih rendah daripada yang seharusnya. Setiap anak yang dilahirkan pasti Tuhan berikan minimum 1 talenta yang bisa ditemukan dan dikembangkan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga,
Sikap hidup yang melumpuhkan adalah menganggap bahwa hanya diri sendiri yang bermasalah. Rasanya orang lain nggak ada masalah ya. Hanya aku yang bermasalah. Keliru. Ya. Menganggap bahwa hanya diri sendiri yang bermasalah itu sikap hidup yang melumpuhkan yang ketiga. Ya. Ya, sikap hidup yang melumpuhkan yang keempat adalah mengulangi kesalahan yang sama. Sudah berkali-kali kesalahan yang sama diulangi. Ya. Orang Arab berkata binatang keledai adalah termasuk binatang yang paling bodoh. Tapi katanya binatang keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Tapi sebagian orang, sebagian manusia mengulangi kesalahan yang sama. Berarti maaf saya katakan sebagian orang lebih bodoh dari keledai. Keledai saja binatang yang bodoh tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Yohanes 8 ayat 10-11 Yesus berkata apa? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maksudnya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita tidak jatuh ke kesalahan yang sama. Tidak mengulangi perbuatan yang keliru itu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, sikap hidup yang melumpuhkan adalah terlalu mudah tersinggung. Ada sebagian orang yang terlalu mudah tersinggung. Masalah tersinggung itu masalah yang umum toh. Kita kadang-kadang tersinggung dengan perkataan tertentu, dengan sikap tertentu. Tapi ada sebagian orang yang terlalu mudah tersinggung. Jadi sebagian orang menyebut hati-hati dengan orang itu. Sensitif sekali dia. Ya. Akibatnya orang lain tidak begitu senang bergaul sama orang yang terlalu mudah tersinggung. Ya, ya. Yang keenam, ya. Butuh waktu lama untuk sembuh dari luka yang kecil. Lukanya kecil. Bisa diselesaikan dengan cepat sebenarnya. Tapi dia pertahankan luka itu. Dia tidak mau obati itu. Dia pertahankan. Ini luka hati saya. Kalau orang sudah ngomong gitu nyinggung soal itu, saya terluka hati saya. Ya. Jadi butuh waktu lama untuk sembuh dari luka yang kecil. Kalau lukanya besar mungkin perlu waktu yang lebih lama daripada luka kecil. Tapi lukanya kecil tapi dipelihara luka itu. Ya, dibiarkan dia tetap luka, bukan disembuhkan. Ya. Iya. Yang ketujuh, sikap hidup yang melumpuhkan adalah jika salah tidak mau minta maaf. Jika salah, sudah tahu itu salah, tapi karena gengsi nggak mau minta maaf. Ini orang sombong ya. Kalau ada sebagian orang menganggap kalau saya minta maaf saya takut saya lebih direndahkan oleh dia, oleh orang lain. Jadi dia tidak mau minta maaf walaupun tahu dan sadar dirinya salah. Ya. Iya. Yang kedelapan, tidak mau memberi ampun. Selalu kepahitan itu disimpan dalam hatinya. Kapan ya ada kesempatan saya mau balas dendam kepada orang itu. Dia pernah menyakiti saya. Berapa lama? Berapa waktu yang lalu? 10 tahun yang lalu. Itu tetap dipertahankan sakit hati itu. Tetap dipelihara. Dan selalu mempunyai hati, saya harus balas dia. Sikap mau balas dendam itu ya. Iya, tidak mau memberi ampun. Orang yang menyimpan kepahitan dalam hatinya, tidak ada sukacita dalam hatinya. Ya, tidak ada sukacita dalam hatinya. Sayang sekali. Ya. Namanya orang itu mendukacitakan Roh Kudus. Karena nggak mau memberi ampun. Roh Kudus mendorong orang itu, ayo ingat pada kasih Tuhan yang mengampuni kamu. Ayo minta Roh Kudus menguatkan kau untuk bisa memberi orang itu pengampunan. Ya.
Iya. Minta Tuhan mencabut sengatnya, bukan memorinya. Ada sebagian orang mengalami masalah yang berat, yang sakit, yang pahit dalam masa lalunya. Dia masih ingat persis, memorinya masih tajam. Dulu dia pernah terjadi apa, dia pernah dikatain apa oleh orang lain. Ya, dia pernah dianggap apa oleh orang lain. Tapi dia cuma sekedar memorinya saja. Coba sambil dia senyum-senyum. Lucu juga waktu itu ya. Terima kasih Tuhan izinkan semua itu terjadi walaupun itu pahit. Dia ingat Roma 8 ayat 28. Jadi dia masih ingat persis apa yang terjadi pada masa lalu. Hal-hal yang pahit yang gak enak. Tapi segala memori yang pahit itu tidak menyengat dia. Ada sebagian orang yang memori lamanya yang pahit itu masih menyengat dia. Sehingga setiap kali dia ingat langsung napasnya tersengal-sengal. Langsung hati jantungnya berdebar-debar. Langsung dia punya tekad. Kapan aku ada kesempatan untuk balas orang itu. Kurang ajar orang itu. Nah itu namanya memori orang itu masih punya sengat. Minta Roh Kudus mencabut sengatnya. Tetapi memorinya masih ada, tapi sengatnya sudah dicabut oleh Roh Kudus. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu melakukan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu melakukannya. Ya, minta Tuhan mencabut sengatnya, bukan memorinya. Ya. Oke, yang ke-9 sikap hidup yang melumpuhkan adalah pemimpin hidupmu adalah takdir. Ada sebagian orang menjadikan takdir sebagai pemimpin hidupnya. Lihat Yeremia 29 ayat 11. Sebab kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, walaupun Tuhan izinkan kepahitan, kegagalan, terima itu. Karena ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Baik yang pahit, yang tidak lancar, yang sakit, yang mengecewakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang mau taat pada perintahnya. Jadi jangan simpan kepahitan. Kita bertekad, Tuhan mohon Roh Kudus menolong aku untuk bisa bangkit, kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberikanku hari depan yang penuh harapan. Sebab Tuhan selalu memberikan kita rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah ini penting, jangan ambil jalan pintas, tapi taati firman-Nya. Ada sebagian orang cepat-cepat pergi ambil jalan pintas, ternyata jalan pintas selalu di ujungnya kita akan menghadapi berbagai macam masalah lain. Mungkin masalah hukum, masalah bentrok dengan tetangga, dengan orang lain. Ya. Jadi jangan ambil jalan pintas, tapi taati firman-Nya. Ya. Firman Tuhan berkata apa? Ada dua jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit walaupun tantangan berat menuju kepada kehidupan. Ya. Jadi jangan ambil jalan pintas. Nah ini saya senang. Bagi umat Tuhan selalu ada madece, masa depan cerah, madece, bukan madesu, bukan masa depan suram. Ya, puji Tuhan. Yuk kita ulangi. Bagi umat Tuhan, madece masa depan cerah, bukan madesu masa depan suram. Ya. Oke, sikap hidup yang melumpuhkan yang ke-9 adalah, yang ke-10 adalah pemimpin hidupmu adalah gengsi. Orang itu terlalu memperhatikan gengsi. Kerja gini gengsi ya. Padahal mungkin belum waktunya dia beli mobil, tapi
untuk gengsi dia terpaksa beli mobil. Wah, angsurannya berat sekali setiap bulan. Kalau naik motor rasa gengsi ya. Waduh, akhirnya angsurannya berat banget, akhirnya mempengaruhi kebutuhan hidup keluarganya, kebutuhan studi anak-anaknya. Ya. Jadi jangan jadikan gengsi sebagai pemimpin hidupmu. Ya. Gengsi itu seringkali sangat memberatkan, seringkali mencelakakan. Ya. Biar kita, Tuhan kalau Tuhan izinkan aku naik motor, ya sudah naik motor saja. Ya. Nanti pada waktunya Tuhan akan buka jalan, Tuhan berikan berkat untuk kita membeli mobil misalnya. Ya. Jadi pemimpin hidup kita itu janganlah gengsi, itu bahaya. Ya. Ya, sikap hidup yang melumpuhkan yang ke-11 adalah pemimpin hidupmu adalah fakta yang ada. Loh, kok fakta yang ada? Iya, pemimpin hidupmu kalau hanya fakta yang ada, itu hidup kita jadi nggak bisa berkembang ya. Coba lihat Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, nggak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Karena tunggunya belum sempurna nih cuaca, masih hujan nih, aku nggak mau menanam dan nggak mau memetik hasilnya. Nanti kalau udah sempurna baru aku menanam dan memetik hasilnya. Ya. Dalam ayat 6 dikatakan, taburlah benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di malam hari. Sebab kita tidak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya. Ya. Jadi taburlah benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di waktu malam, di malam hari. Sebab kita tidak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya. Barangkali juga keduanya tumbuh dengan sempurna. Jadi ada satu sikap hati, oke, aku mau berjuang. Aku mau berusaha. Dan firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka engkau akan diberikan. Ya, jadi pemimpin hidupmu janganlah fakta itu. Ya, kalau fakta hanya fakta sebagai pemimpin hidupmu, ya engkau akan sulit maju. Ya. Yang ke-12, sikap hidup yang melumpuhkan adalah apa? Pemimpin hidupmu adalah musuh-musuhmu. Ada sebagian orang menjadikan musuh-musuhnya menjadi pemimpin hidupnya. Keliru banget. Keliru banget. Ya, pemimpin hidupmu adalah musuh-musuhmu, itu hal yang melumpuhkan. Ya. Sikap hidup yang melumpuhkan. Nah itu kita perlu ingat ya. Kata musuh tidak sama dengan lawan. Kata musuh tidak sama dengan lawan. Ya. Manusia selalu butuh lawan untuk berlatih. Misalnya lawan bicara, lawan tanding. Itu untuk melatih kita. Supaya kita di training. Ya. Seorang petinju sebelum bertanding, ya, dia harus melakukan lawan tanding dengan teman-temannya. Ya. Demikian juga dalam seorang mau berdebat, dia perlu ada lawan bicara dengan teman, dilatih dulu. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang kita perlu bedakan. Ya. Nah, ini penting. Jadikan musuh sebagai lawan yang melatih iman dan kepribadianmu. Ini sikap mental yang baru nih. Nah, jadikan musuh sebagai lawan yang melatih iman dan kepribadian, seperti Yusuf itu. Setelah dia menjadi Perdana Menteri Mesir, dia berkata kepada saudaranya yang pernah menjual dia berkata apa? Ya, oh luar biasa. Kalau saudara baca dalam Kejadian 50 ayat 20 itu menarik sekali. Dia menganggap teman-teman saudaranya yang telah menjual dia itu sebagai alat Tuhan untuk mempersiapkan, ya, untuk mempersiapkan makanan sehingga dia pergi dulu ke Mesir. Pertama memang enggak, pahit sekali. Ini dia menjadi Perdana Menteri Mesir untuk menyiapkan makanan bagi bapaknya, bagi ayahnya, bagi saudaranya yang terkena musibah kemarau itu. Ya,
Memang pada waktu hal pahit itu terjadi, wah rasanya nggak enak banget ya. Tapi hanya Yusuf melihat itu dari kacamata yang positif, ya, dari kacamata yang positif. Jadi Yusuf menganggap saudaranya yang pernah menyakiti dia, atau dalam tanda kutip musuh-musuhnya itu, sebagai lawan yang melatih iman dan kepribadiannya. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya. Iya. Nah ini seharusnya pemimpin hidupmu adalah visi dan rencana Tuhan bagi hidupmu. Ini pemimpin hidup kita. Pemimpin hidup kita harusnya visi dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Walaupun mungkin melalui tantangan yang berat banget. Jalan yang berliku-liku. Mungkin melalui kepahitan. Mungkin melalui fitnahan. Ya, disalah mengerti. Gak apa-apa. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Ya. Jadi jadikan pemimpin hidupmu adalah visi dan rencana Tuhan. Ya, bagi hidup kita masing-masing. Iya. Ini ayat terakhir ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya apa? Ya yang enak maupun yang gak enak. Yang lancar maupun yang gak lancar. Yang hujan maupun yang gak hujan. Ya, disambut maupun disalah mengerti. Ya. Hal-hal seperti itu dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk membentuk pribadi. Membentuk iman kita. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang penting taat pada perintah Tuhan saja. Ikuti jalan Tuhan, caranya Tuhan. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini suatu hal yang penting. Allah dalam Tuhan Yesus ingin memproses iman kita, memproses kepribadian kita, memproses kebiasaan hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan membimbing kita pada tahun yang baru ini. Untuk kita semakin tangguh dan teguh mengiringi Tuhan. Kita tidak meminta Tuhan, berikan aku cuaca yang selalu cerah. Jangan. Berikan aku jalan yang lurus saja. Jangan minta begitu. Tapi ya Tuhan, pimpin aku. Bimbing aku. Sertai aku. Kuatkan aku. Ya, teguhkan aku, berikan aku hikmat untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala macam sikon yang Tuhan izinkan saya alami. Dan Tuhan mau membentuk saudara saya jadi anak Tuhan yang berkenan memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah pelajari pada saat ini. Tuhan bimbing kami, Tuhan teguhkan kami, Tuhan kuatkan iman kami, supaya kami tetap tangguh bersama dengan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin.